Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mulai yang pertama interview. Interview selalu kepada orang, ya, yang dilakukan dengan secara lisan. Ini sekarang macam-macam, bisa interviewnya bisa face to face, bisa pakai telepon, bahkan sekarang bisa interview lewat komputer, nggak ada masalah, silakan aja. Oke, bisa melalui online. Nah, interview itu tidak selalu dengan individu aja yang sering kita kerjakan. Tapi interview bisa ke fokus group, artinya beberapa orang sekaligus kita interview dan mereka menjawab. Ini terutama sangat penting kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang kesepakatan dari kelompok dan mana yang sepakat, mana yang tidak. Kita ada kadang-kadang kita ingin mengungkap tentang kesepakatan. Misalnya kita menginterview pada pendapat guru tentang bagaimana sistem pembelajaran ke depan ini. Apakah kita mau online sepenuhnya, atau kita akan berkunjung ke murid face to face, satu-satu, atau kita akan menggunakan kombinasi misalnya. Ini kita bisa lakukan lewat focus group discussion, diskusi kelompok yang terfokus. Nah, yang interview juga dapat dilakukan lewat panel. Panel itu dibalik. Panel itu beberapa orang sumber membahas tentang satu orang. Misal, kita mungkin akan ingin mendapatkan nilai hasil belajar yang berupa perubahan sikap. Nah, kalau Anda ungkap dengan angket pada peserta didik, pasti jawabannya bagus dong. Gimana kamu kejujuranmu? Oh, saya jujur sekali Pak, pasti. Jarang ya dia mengatakan tidak jujur. Nah, oleh karena itu angket tidak cocok, interview tidak cocok pada peserta didik. Maka sumber datanya Anda ambil kepada guru, bisa guru kelas 1, guru bimbingan 1, ada 2. Berarti Anda menginterview guru kelas dan guru pembimbing terhadap anak. Bagaimana kejujuran si A? Guru menjawab, kemudian pembimbing juga menjawab. Nah, ini adalah yang disebut dengan panel. Jadi sumbernya lebih dari satu, ya, seperti panelis, sumbernya lebih dari satu sumber datanya, tetapi data terhadap orang lain, dalam hal ini terhadap anak. Ya. Karena kenapa? Kalau kita tanya pada anak, dia tidak akan objektif, tidak valid, karena tidak akan menyampaikan apa adanya. Ini interview. Oke. Saya tidak membicarakan bagaimana interview itu dilakukan. Anda saya kira baca sendiri di sini. Ada pertanyaan interview yang jawabannya sudah disiapin. Ya, ada interview itu yang disebut dengan close question, jadi pertanyaan yang sudah tertutup karena jawabannya Anda sudah menyiapkan. Oke. Atau pertanyaan yang terbuka. Interview itu sebenarnya sangat cocok kalau bentuknya pertanyaan yang terbuka, ya, sehingga dapat mengungkap data-data kuantitatif dan data-data kualitatif, termasuk yang dulu pernah kita bahas, ingin tahu penyebabnya apa, alasannya apa, untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa. Itu interview sangat bagus. Nah, kemudian ada satu interview yang di tesis kita jarang dilakukan, yaitu in-depth interview, interview yang mendalam. Misalnya untuk mengungkap mengapa anak suka bolos dari sekolah. Nah, ini dibutuhkan interview yang mendalam. Karena untuk mengungkap yang sebenarnya, kita butuh menggali lebih jauh terhadap alasan-alasan yang diberikan pada anak. Oke? Jadi ini sangat penting dan ini sangat banyak digunakan dalam studi kasus untuk mencari
pertanyaan tentang mengapa anak baru sekolah, kenapa guru banyak yang absen. Ini sangat penting, in-depth interview. Ini yang face to face, ini yang lewat telepon, kekurangan kelebihannya saya kira dibaca sendiri. Ini yang dengan bantuan komputer banyak cara. Ini teknik-teknik bagaimana kalau kita melakukan interview yang baik. Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana membuat pertanyaan supaya merangsang responden untuk menjawab. Nah, satu hal yang penting yang harus saya tekankan di sini. Kalau Anda menggunakan interview, pasti dong butuh waktu lama. Responden Anda mungkin 100, Anda menginterview sendiri pada anak-anak dari 100 anak itu. Lama dong. Kalau seorang anak menginterview butuh katakanlah 1 jam atau setengah jam, maka untuk 100 anak Anda membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan interview boleh Anda tidak melakukan sendiri, minta bantuan teman atau murid Anda atau teman Anda. Nah, apabila minta bantuan petugas yang lain, ini harus Anda lakukan. Pertama, harus ada briefing dulu. Tujuan interview, apa yang ingin ditanyakan. Kalau anak tidak menjawab seperti apa. Ya. Kalau anak menjawab begini, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana membuat supaya anak mau menjawab. Ini briefing dulu, saudara petugas. Kemudian prosedurnya dilatihkan. Langkah-langkahnya seperti pertama apa, nah, say halo dulu misalnya, menanyakan nama dulu, mungkin pura-pura menanyakan tentang bagaimana belajarnya, baru masuk kepada pertanyaan. Kalau interview seperti itu, interview jarang sekali yang dilakukan to the point, kayak angket, langsung hantam pertanyaan nomor 1, jawab, nomor 2 jawab. Enggak, kalau interview harus ada pemanasan. Jadi butuh namanya pemanasan. Nah, kemudian kalau itu dilakukan oleh petugas, Anda harus mengecek, melakukan supervisi, sampel dampingi. Sebentar, kalau sudah jalan ditinggal, yang lain dilihat lagi, kalau sudah jalan ditinggal. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang di dalam interview yang dilakukan oleh petugas ada pertanyaan yang tidak terjawab. Maka Anda harus melakukan verifikasi. Atau jawaban yang mungkin meragukan, Anda harus melakukan verifikasi. Dan Anda tetap melakukan interview sendiri. Jadi misalnya 100 siswa yang diinterview, yang 80 diserahkan pembantu petugas, Anda 20 dilakukan sendiri. Kenapa? Karena supaya Anda punya sense, dapat menangkap cita rasa dari orang yang diinterview untuk mendapatkan gambaran hasil interview secara keseluruhan. Ini penting untuk mendapatkan dukungan data kualitatif dalam penelitian Anda, dan penting sekali waktu menafsirkan hasil interview yang dilaporkan oleh petugas interview. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang interview? Saya Prof. Ya, silakan. Ini untuk pelaksanaan interview kan ada apa itu tadi briefing, training dan sebagainya, itu berarti antara kita yang mau menginterview dengan yang mau diinterview gitu, Pak? Bukan. Coba kita lihat kembali ke ini. Briefing tadi apabila apa? Ya sebelum pelaksanaan kan oleh petugas dilaksanakan petugas. Season jadi briefing dilakukan apabila apa? Di sini di slide ini. Hal-hal apa yang dilakukan dibicarakan dulu dengan petugas. Jadi kalau Anda menginterview sendiri perlu briefing nggak? Tidak. Tidak perlu.
Tidak Briefing perlu. ini diperlukan apabila Anda kalau mau menginterview itu minta bantuan orang lain, petugas Oh, interview. iya. Oke? Ya. Iya, maaf tadi enggak. Kalau enggak perlu. Ngapain? Bukan briefing pada peserta didik yang tadi diinterview, bukan. Ya. Tapi waktu Anda melakukan interview pada peserta didik, bukan briefing namanya. Harus ada pemanasan. Misal tanya dulu namanya siapa, kamu kelas berapa, bagaimana hari ini, kamu sehat enggak, gitu tuh pemanasan. Setelah itu baru masuk pada pertanyaan. Itu adalah cara kalau kita menginterview, dan itu termasuk yang dibriefingkan pada petugas yang nanti akan melakukan interview. Interview tidak pernah dilakukan langsung melemparkan pertanyaan yang ingin Anda ungkap, tidak. Harus ada pemanasan. Nah, hal-hal seperti itu harus dibriefingkan, dijelaskan apabila pelaksanaan interview itu Anda minta tolong pada petugas, apakah teman, apakah guru lain, gitu. Oke? Iya, iya. Ini dua hal yang beda. Ada lagi pertanyaan? Untuk menanyakan, Pak. Oke. Jangan malu-malu pembukaan masih dalam kuliah. Siapa lagi? Ada pertanyaan? Prof, saya mau Ya. tanya, tapi bukan interview yang awal tadi, Prof. Saya agak kurang paham. Misalnya tentang pengambilan data primer, kalau kita punya desain eksperimen, lalu untuk penguasaan konsepnya, anaknya kan kita kasih tes tertulis begitu, Prof. Menjawab soal-soal. Nah, itu berarti jenis metodenya, metode apa ya, Prof? Yang kita pelajari, ini kan ada interview, Tes angket, tertulis ya? observasi, hanya 3. Iya, itu namanya apa, Prof? Metodenya. Oh, itu Terus instrumennya juga apa? di modul Anda baru 3 ya? Iya, baru 3, Prof. Tolong ini ditambahkan. Ini apa ini? Tes. Oh, ada ya. Tes. Instrumennya namanya apa? Battery test. Ya, tolong ditambahkan. Itu Battery. modul lama itu punya Anda. Oh, Jadi, iya. jadi kalau tadi hasil belajar siswa bukan interview, bukan kuesioner, bukan observasi, tapi tes. Ya, metodenya adalah tes. Instrumennya namanya baterai test. Di soal-soal yang Anda buat itu namanya baterai test. Oh iya, iya. Terima kasih, Prof. Ya. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bagus. Oh ya, di modul nggak ada ini. Mungkin Anda dapat modul yang lama, jadi tes belum ada. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Maaf, berarti yang kalau di modul kan ini ada rekaman, Prof. Rekaman ini berarti untuk yang observasi ya, Prof? Oke. Ya, jadi salah satu rekaman itu nanti setelah instrumen adalah cara mencatatnya sebelah kanan. Ya, nanti pedoman instru cara mencatatnya gimana, angket bagaimana. Anda bisa menggunakan rekaman pada waktu menginterview. Jadi hasilnya Anda rekam, Anda memberikan catatan yang sifatnya singkatan, tapi kemudian direkam supaya nanti di rumah dapat dilihat lagi, didengarkan lagi hasil rekaman itu. Jadi ini semua ada rekamannya. Rekaman pedoman interview juga ada, waktu observasi juga dapat direkam, tes yang sifatnya bukan paper and pencil juga dapat direkam. Kan ada tes yang sifatnya mengamati. Misalnya, Anda ingin mengetes keterampilan anak memasak. Memang Anda tanya, bagaimana Anda memasak? Enggak. Anda disiapin bahan, ada sayuran, ada bumbu-bumbu, ada cobek, ya kan, ada pisau. Lalu anak itu memasak, Anda observasi, itu yang benar, mengetes keterampilan memasak. Nah, itu kan bisa direkam pakai kamera. Bisa. Ya. Jadi rekaman itulah cara mencatatnya. Tapi kalau yang Anda maksud rekaman itu data yang dalam rekaman, itu masuk data
dokumentasi misalnya, apa ya, misalnya yang direkam itu nilai siswa yang masuk di dalam Dapodik. Nah, itu kan termasuk data dokumentasi. Nilai yang sudah direkam, data Dapodik. Dan data Dapodik itu dimuat di internet, maka dia termasuk pada kelompok big data. Itu pengumpulannya menghubungkan dari big data, yaitu dari internet tadi. Data Dapodik tadi itu termasuk big data. Jelas tentang rekaman tadi? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada pertanyaan lagi? Saudara Wi, boleh dimatikan kalau sudah oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke, itu tadi satu metode ya, interview ya. Oke. Maka kita lanjutkan metode yang kedua.